in grade 4, how are you this morning? I hope you all stay happy and healthy. Hari ini kita akan mempelajari bab ketiga, yaitu tentang catur pramana. Namun sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu catur pramana, mari bersama-sama kita berdoa bersama, yaitu melantunkan Saraswati Puja. Silakan cakupkan kedua tangan di depan dada. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karishyami Sidir Bhavantu Me Sada. Oke, hari ini kita akan belajar tentang catur pramana. Namun sebelum kita mengetahui apakah pengertian dari catur pramana, kita harus ketahui terlebih dahulu tentang di mana setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu berharap menjadi individu yang berpengetahuan atau widya. Karena dengan pengetahuan yang dimilikinya, manusia akan mampu memperoleh apa yang mereka cita-citakan yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi seperti yang kita ketahui, semua makhluk terutama manusia itu pasti memiliki tujuan hidup mereka. Contohnya adalah di mana setiap anak-anak itu pasti memiliki yang namanya cita-cita. Entah ingin menjadi dokter, entah ingin menjadi polisi, menjadi pilot, atau lain sebagainya. Nah, untuk menggapai cita-cita tersebut atau tujuan hidup tersebut, kita sebagai manusia sudah wajib hukumnya untuk selalu belajar dan memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai macam hal, bahkan berpengetahuan pula sesuai dengan tujuan dan juga cita-cita tersebut. Dengan kita punya pengetahuan yang luas, dengan kita rajin belajar, tentu cita-cita dan juga tujuan hidup kita akan segera tercapai. Nah, jadi untuk memperoleh pengetahuan yang benar, maka kita akan belajar tentang catur pramana, yang dimana kita harus tahu terlebih dahulu asal mula dari catur pramana. Nah, jadi dimana asal mula catur pramana ini yang perlu kita ketahui adalah catur pramana merupakan bagian dari filsafat Nyaya yang tokoh pendirinya adalah Resi Gautama atau Gotami pada abad keempat sebelum Masehi, atau dikenal juga dengan Aksapada atau Dirgatapas, yang kemudian hasil karyanya disebut dengan Nyaya Sutra, yang dimana sistem filsafat Nyaya adalah suatu sistem pemikiran yang logis dan juga realistis atau nyata. Jadi catur pramana ini merupakan ajaran filsafat Hindu yang pendirinya adalah Resi Gautama. Jadi beliau itu membuat catur pramana menjadi salah satu filsafat Nyaya dengan sistem pemikiran yang logis atau nyata, jadi tidak dibuat-buat ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah pengertian dari catur pramana. Dengan mempelajari filsafat Nyaya Darsana, itu mampu memberikan 4 pedoman pengamatan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Adapun 4 pedoman ini disebut dengan catur pramana. Jadi untuk mencapai pedoman pengamatan yang baik tentang kehidupan, kita patut mempelajari catur pramana ini. Nah, jadi pengertian dari catur pramana, di mana catur pramana ini berasal dari kata catur yang artinya 4 dan pramana yang artinya cara, jalan, alat atau ukuran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa catur pramana adalah 4 jalan atau cara untuk mengetahui hakikat kebenaran. Nah, jadi jenis-jenis cara memperoleh kebenaran itu ada 4.
Yang pertama adalah Pratyaksa Pramana, yang kedua adalah Anumana Pramana, yang ketiga adalah Upanama Pramana, yang keempat adalah Sabda Pramana atau Agama Pramana. Pratyaksa Pramana itu adalah cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung. Jadi kita harus mengamati langsung objek atau benda tersebut. Selanjutnya adalah Anumana Pramana. Anumana Pramana adalah cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan. Jadi jika ada sudah jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, bahkan jawaban lainnya, di mana semua jawaban itu disimpulkan menjadi satu. Itu artinya dari Anumana Pramana. Sedangkan untuk Upamana Pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan melalui perbandingan. Maksudnya adalah antara A dan B. Apa sih bedanya antara B dengan C? Apa sih bedanya? Nah, akan kita pelajari nanti ya. Nah, selanjutnya adalah Sabda Pramana atau Agama Pramana, yaitu cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui kitab suci dan penyaksian dari orang suci yang layak dipercaya kebenarannya. Jadi untuk Sabda Pramana atau Agama Pramana ini merupakan pencarian kebenaran kita langsung dari orang tertentu atau dari lontar-lontar yang dipercaya. Contohnya seperti kitab suci atau orang suci, yang dimana kita mencari kebenarannya itu langsung kepada orang-orang yang sangat dipercaya. Oke, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang pengertian dari catur pramana. Dan semoga informasi yang Miss berikan kepada anak-anak bisa bermanfaat ya. Dan minggu depan kita akan membicarakan kembali tentang bagian-bagian dari catur pramana. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa kembali, yaitu melantunkan Maha Mrityunjaya Mantram dan diakhiri dengan para musakti. Silahkan cakupkan kedua tangan di depan dada. Berdoa bersama-sama dimulai. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Iwa Bandana Mrutyor Muksyama Amritat. Om Santi 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 Om. See you next week, students. Bye-bye.